Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan marilah hari ini, hari yang diberikan Tuhan kepada kita, kita mau berterima kasih, kita mau beribadah, naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Keberadaan kita saat ini, keadaan kita, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur Terima kasih Yesus. kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. 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 Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan saat ini pun kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau naikkan ucapan terima kasih kami kepada Engkau melalui ibadah kami ya Tuhan. Melalui puji-pujian kami. Dan biarlah Tuhan ibadah yang kami kerjakan saat ini benar-benar menyenangkan hati-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Layakkan kami melayani Engkau. Layakkan kami beribadah kepada Engkau. Supaya kami boleh menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dari awal sampai akhirnya Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saat ini kita mau tinggikan Dia. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Sebab keberadaan kita oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita nyanyikan pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, sebab kita mau tinggi
selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur, kita tinggikan Dia, haleluya. Senangkan hati Tuhan. Baiknya dengan hati
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidupnya berlindung kepada Tuhan, sebab di sanalah kita alami damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita nyanyikan pujian, baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Di sanalah kita mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nyanyikan pujian ini. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Kita percaya di bawah kaki Tuhan, di dalam Tuhan ada sentosa, ada damai sejahtera. Amin, haleluya. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, dapat damai sejahtera. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Itulah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di bawah lindungan Tuhan kita mendapatkan kasih setia Allah. Haleluya. Kasih setia Allah kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mau nyatakan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita menikmati kasih setianya. Dan saat ini kita nikmati kasih setia Tuhan melalui firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Nyanyikan pujian ini, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
bernyanyi dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kita mengaku di hadapan Tuhan, hanya Yesus saja segalanya di dalam hidup kita. Glory, haleluya, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya, sehingga kami masih boleh ada di minggu yang baru. Kami percaya semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara dalam kehidupan kami ya Bapa melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh dikuatkan kembali oleh firman-Mu, kami boleh dibaharui, ditegurkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin menuju kepada kesempurnaan gereja yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, kami ingin diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang menyaksikan tayangan ibadah online ini ya Tuhan. Kami sudah berdoa, kami hidup dalam pengurapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Kita berjumpa kembali dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini diberikan satu tema buat kita, yaitu kasih setia Allah kepada orang percaya. Kasih setia Allah kepada orang percaya. Ayat pembacaan firman Allah diambil dari kitab Mazmur pasal 136. Mazmur pasal 136. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan, nanti dalam beberapa bagian saya akan membacakan ayat-ayat berkenaan dengan topik atau bahasan yang akan saya sampaikan buat kita semua. Namun dalam pasal 136 ini ada beberapa hal yang kita perhatikan bersama. Yang pertama saya akan bagikan buat kita sebagai perenungan buat kita semua, yaitu kita diberikan satu pernyataan yang tegas. Lagi sekali kita diberikan satu pernyataan yang tegas, siapa Allah yang kita sembah itu. Pernyataan yang kuat, tegas, siapa Allah yang kita sembah. Itu dikatakan dalam ayat yang pertama atau ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 136 ayat 2 dan ayat 3 saya akan bacakan. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini disampaikan dengan kuat dan jelas bahkan tegas siapa Allah yang kita sembah, yaitu Allah segala Allah. Terjemahan lain katakan Allah yang maha tinggi. Allah segala Allah, Allah yang maha tinggi, melebihi segala Allah. Kemudian juga dikatakan di sana Tuhan segala Tuhan, itu dalam ayat yang ketiga. Terjemahan lain katakan Tuhan yang maha besar. Jadi siapa Allah yang kita sembah dalam ayat 2 dan ayat 3 Mazmur 136 disampaikan di sana, dialah Allah segala Allah, Allah yang maha tinggi, dan Tuhan segala Tuhan, Tuhan yang maha besar. Kemudian hal yang kedua yang kita akan perhatikan dalam pasal 136 ini, kita menemukan ada kata dan kalimat yang disebut berulang kali. Jadi ada kata dan kalimat yang disebut berulang kali. Yang pertama disebutkan di sana adalah bersyukurlah. Bersyukurlah. Dituliskan sampai 4 kali. Dicatat sampai 4 kali. Bersyukurlah. Kata bersyukur ini memiliki pengertian orang yang mengangkat tangan, memuji dan mengagungkan Tuhan. Jadi orang yang mengangkat tangan, memuji dan mengagungkan Tuhan, serta ada pengakuan dalam dirinya tentang apa yang Tuhan perbuat. Jadi dia mengangkat tangan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan, dan di situ dia mengakui perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi dia bersyukur dengan mengangkat tangan kepada Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan, dan atas segala apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Pemazmur di sini, khususnya pasal 136, dia dikatakan bersyukur kepada Tuhan karena segala yang Tuhan perbuat. Kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26, di sana disebutkan beberapa alasan kenapa pemazmur bersyukur. Tadi bersyukur mengangkat tangan, memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan mengakui perbuatan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Alasannya adalah dikatakan dalam ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan saya yakin percaya kita pun mengakui dan mengalami bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian dalam ayat yang keempat di sana disebutkan kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Di sini dikatakan dia bersyukur karena Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban di dalam hidupnya, bahkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dia bersyukur memuji Tuhan karena Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupannya. Kemudian juga alasan yang lain disebutkan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan Allah atau Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ditekankan di sini bahwa Allah menciptakan segalanya. Tentu itu hal-hal yang berguna bagi manusia. Jadi dia bersyukur atas apa yang Tuhan jadikan, khususnya menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian hal lain lagi dikatakan kenapa pemazmur bersyukur kepada Tuhan, mengingat dalam ayat 10 sampai ayat 22 di sana dikatakan mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat atas bangsa Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana cara Tuhan memimpin sepanjang perjalanan di padang gurun atas bangsa Israel, itu suatu hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Kalau bukan dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena itu di sini dikatakan pemazmur bersyukur mengingat atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi bangsa Israel ketika mereka dipimpin keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kemudian hal lain lagi yang membuat pemazmur bersyukur dikatakan dalam ayat 23 sampai ayat 25. Saya bacakan saja ayat ini, ayat 23 sampai ayat 25. Firman Tuhan mencatat di sana, Dia Allah, Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar, yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alasan dalam ayat ini untuk bersyukur dikatakan bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, bahkan yang pemazmur juga sembah, sehingga dia bersyukur dikatakan karena dia melindungi dan memelihara umatnya. Melindungi dan memelihara umatnya. Kemudian alasan lain yang dicatat juga dalam ayat 26, di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan kata lain ayat ini menyampaikan bahwa dia bersyukur karena kasih setia Allah yang tak berkesudahan. Dari ayat 1 sampai ayat 26 disampaikan sana bersyukur karena kasih Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ada beberapa kata yang diulang, yaitu bersyukur sampai 4 kali dicatat. Dan alasan dia bersyukur, tadi saya sudah bagikan buat kita, sebab ia baik, ia melakukan keajaiban, ia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ia juga yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dia juga yang melindungi dan memelihara umatnya, bahkan kasih setia Allah itu yang tidak pernah berhenti buat mereka, dan tidak pernah berkesudahan dialami oleh umatnya. Jadi di sini disebut tujuan ucapan syukur itu adalah kepada seorang pribadi, yaitu Allah. Yang tadi di awal saya bagikan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi dan Tuhan yang maha besar. Kemudian hal lain lagi yang dicatat berulang-ulang dalam pasal 136 ini adalah dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dicatat sampai 26 kali dari ayat yang pertama sampai ayat 26. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita bicara kasih setia, ini berangkat dari pengalaman pribadi dari pemazmur, bahkan juga pengalaman secara keseluruhan dari bangsa Israel, karena mereka sudah mengalami bahwa tidak ada kasih setia yang dimiliki oleh siapapun di dunia ini selain daripada
Tuhan itu sendiri. Sehingga dicatat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, kasih setia merupakan satu sifat yang dialami oleh secara pribadi pemazmur dan juga secara keseluruhan bangsa Israel, sehingga itu dilekatkan dalam pribadi Allah bahwa kasih setia Allah tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini seperti yang dimiliki oleh Allah. Barangkali ada orang yang memiliki kasih setia, tapi hanya karena situasi dan kondisi. Tetapi kasih setia Allah sehingga dicatat bahwasanya untuk selama-lamanya. Dalam situasi, dalam kondisi apapun yang dialami oleh umatnya, kasih setia Allah itu tidak pernah berakhir. Jadi ini berangkat dari pengalaman mereka, baik secara pribadi oleh pemazmur sendiri maupun oleh bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir dan tak berkesudahan. Jadi ini yang dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh siapapun selain daripada Allah yang tidak pernah berakhir. Kalau kita kembali kepada tema kita, yaitu kasih setia Allah kepada orang percaya, contoh kasih setia Tuhan kepada umatnya atau orang percaya terlihat ketika membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan. Kita melihat dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat 22, kita melihat di sana contoh kasih setia Tuhan dalam memimpin umatnya. Ayat yang ke-10, saya bacakan buat kita. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, saya lompat ayat 11, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan cara-cara yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Dan itu bukti kasih Tuhan. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan itu. Tangan yang kuat dikatakan dalam ayat 12, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, mereka dipimpin keluar dari Mesir. Tangan yang kuat dan lengan yang teracung memimpin mereka. Ayat 13-15 dikatakan, ketika Israel dalam keadaan terjepit, di hadapan mereka ada laut teberau. Di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya yang mengejar mereka untuk membawa kembali ke perbudakan. Jadi ada keadaan dihadapkan kepada mereka ketika maju berhadapan dengan laut teberau. Di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya akan membawa mereka kembali ke perbudakan itu. Tetapi apa yang Allah kerjakan? Nah, inilah bukti contoh kasih setia Tuhan kepada umatnya. Dia bawa mereka keluar dari Mesir. Dan ketika mereka keadaan kondisi yang mereka hadapi, di hadapan ada laut teberau, di belakang mereka ada musuh yang akan menyerang. Tetapi ayat yang ke-13 sampai ayat 14 berkata, kepada Dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan. Jadi ketika di hadapan laut menghalangi perjalanan mereka untuk maju terus menuju tanah Kanaan, Tuhan membelah laut itu. Sehingga dikatakan bangsa Israel ini menyeberang dari tengah-tengah laut teberau itu. Ketika kondisi ini diperhadapkan dalam kehidupan mereka, Allah menyatakan keajaibannya buat mereka. Laut teberau dibelah. Dan mereka berjalan menyeberang dari tengah-tengah laut. Kemudian di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya. Apa yang Tuhan perbuat buat mereka? Ayat yang ke-15. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut teberau. Jadi ketika keadaan mereka terjepit, di hadapan ada laut. Di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Yang di hadapan mereka Tuhan belah laut sehingga mereka dapat menyeberang. Yang di belakang mereka Firaun dan tentaranya Tuhan campakkan mereka ke dalam laut teberau sehingga mereka binasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan,
contoh kasih setia Tuhan kepada umatnya, khususnya kepada bangsa Israel yang dicatat dalam ayat 10 sampai 22. Di sana dikatakan, dalam keadaan terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa. Di depan ada laut, di belakang ada Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Tapi pertolongan mereka datang dari atas, yaitu dari Allah. Allah segala Allah. Allah yang maha tinggi, Tuhan segala Tuhan. Tuhan yang maha besar. Laut dibelah, tentara Firaun dibinasakan, dan mereka ditolong, diselamatkan. Kemudian apalagi yang dikerjakan dalam perjalanan atau dalam bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari Mesir? Dikatakan di sana, ketika mereka di padang gurun, itu yang dicatat dalam ayat 16 sampai ayat 22, dikatakan di sana, ketika mereka di padang gurun, ayat 16, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ayat 17, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, dan seterusnya. Saudara bisa baca sampai ayat 22. Di sana dikatakan, ketika mereka di padang gurun, Allah yang memimpin umatnya juga. Jadi bukan hanya tahu membebaskan dari Mesir, tapi Dia juga memimpin sepanjang perjalanan. Ketika di dalam perjalanan itu dikatakan sini di padang gurun, mereka harus berhadapan dengan raja-raja yang besar. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka dengan dikatakan mereka mampu mengalahkan raja-raja yang besar tersebut. Contohnya disebut di sana ada ayat 19, Sihon raja orang Amori ayat 20 dan Og raja negeri Basan. Kalau tadi dimulai dengan membebaskan mereka dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan ketika kondisi mereka terjepit, Firaun dan tentaranya berusaha untuk membawa dia kembali ke perbudakan. Di hadapan mereka ada laut yang menghalangi perjalanan mereka. Tapi Tuhan nyatakan keajaibannya. Tuhan belah laut. Mereka berjalan dari tengah-tengahnya. Mereka dapat menyeberang. Dan Firaun dan tentaranya dibinasakan. Dan ketika mereka sudah berada di padang gurun. Dan mereka sekarang berhadapan dengan raja-raja, penguasa-penguasa di daerah itu. Raja-raja yang besar, dan firman Tuhan berkata, Tuhan menolong mereka, Tuhan juga yang memimpin mereka mengalahkan raja-raja yang besar ini, sehingga kemenangan mereka alami dalam kehidupannya. Mereka mengalahkan raja-raja itu dengan pertolongan, kekuatan, kuasa Tuhan. Dikatakan Tuhan segala Tuhan, Tuhan yang maha besar. Itu contoh kasih setia Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Nah sekarang bagi kita, buat kita yang ada sekarang, orang percaya. Kalau tadi disebut di awal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan segala Tuhan. Tuhan yang maha besar, Allah segala Allah, Allah yang maha tinggi. Allah yang sama, dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu menjadi manusia. Dan kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan dikatakan ada kalimat yang diulang-ulang sebanyak 26 kali. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Contoh kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dia nyatakan dengan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sekarang contoh kasih setia Tuhan buat kita yang tidak pernah berakhir itu kita melihat dalam ayat 23. Sebagaimana Allah yang telah menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, dialah juga yang memimpin, menyertai dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Kita melihat ayat 23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dia yang mengingat dalam kerendahan kita. Sebagaimana bangsa Israel dalam kerendahan mereka karena perbudakan. Tapi Allah ingat. Allah yang sama juga berkata kepada kita pada saat ini. Dengan berkata, Allah ingat kita juga. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dari hidup kita.
Karena itu kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan yang sama akan memimpin, menyertai kita. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir itu juga nyata buat kita saat ini. Dalam kerendahan kita, dalam keadaan apapun kita saat ini, ada suka, ada duka. Tapi dalam keadaan-keadaan itu, Allah ingat, Allah tidak tinggalkan kita. Allah ada buat kita. Haleluya. Dikatakan ayat 24, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Apa pergumulan kita saat ini? Percayalah ada Tuhan yang membela kita. Percayalah ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, akan senantiasa menopang dan membela kehidupan kita, sehingga kita tampil lebih daripada pemenang. Kemudian juga dikatakan dalam ayat 25, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Artinya Tuhan pelihara kita. Tuhan menjamin pemeliharaannya buat kita orang yang percaya. Itu bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Firman Tuhan berkata, burung di udara Dia pelihara. Bunga di padang Dia hiasi. Terlebih kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara. Dikatakan dalam ayat 25 ini, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Dia juga yang menjamin keperluan kebutuhan kita. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Bahkan dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 4, di sana dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Kalau Allah-Allah di dunia ini, justru mereka yang dipikul pergi kemana-mana. Tapi sebaliknya, Allah yang kita sembah, Dia yang memelihara kita, bahkan Dia yang menggendong kita. Dia sudah melakukannya dan mau menanggung dan terus memikul dan menyelamatkan kita. Haleluya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang penting, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir buat kita. Dari waktu bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan, sampai kepada kita saat ini umat pilihannya yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir buat kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah sebagaimana Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 16. Dia utus Roh Kudus buat kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Itu bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir buat kita. Yang harus kita lakukan, dikatakan dalam ayat 15, jikalau kita mengasihi dan menuruti perintah Allah. Dengan kata lain, supaya kasih setia Tuhan kepada orang percaya, kepada kita semua tetap nyata sampai masa tua, sampai Tuhan panggil kita kembali ke sorga. Kasihilah Dia, turutilah perintahnya, maka jaminan janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian milik kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan karena kita alami bahwa Dia baik. Dia melakukan keajaiban. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Supaya kita alami terus sampai masa tua. Sampai Tuhan panggil hidup kita. Kasihilah Dia. Turutilah perintahnya. Maka Dia akan memberikan Roh Kudus buat kita. Menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Betapa berbahagianya kita umat pilihan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan buat kita tidak akan pernah berakhir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan kita tanamkan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir buat kita. Dengan kita menuruti dan melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita ambil waktu setelah kita dengar firman Allah saat ini. Kita memuji bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Dia menyatakan keajaibannya, kasih setianya
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya buat kita. Kaulah Tuhan yang mulia, yang mengatasi bumi. Amin Tuhan. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Engkau yang kami agungkan dari segalanya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Haleluya Tuhan. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, oh Tuhan. Engkau kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Engkau yang kami agungkan ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Amin, amin. Kaulah Tuhan mulia, mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kaulah Tuhan yang mulia, mengatasi segalanya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian syukur, kami menyembah Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Dari segalanya Kau tinggikan, Kau tinggikan, Kau tinggikan
suara kita menyembah Dia. Bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia-Nya tidak pernah berakhir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kita umat-Nya, bagi kita yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi hidup kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat tangan kepada-Mu ya Tuhan, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau pribadi yang layak menerima pujian syukur kami umat-Mu. Dan kesempatan ini juga kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan buat segala apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berakhir bagi kami. Dalam keadaan apapun kehidupan kami, Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Bapa di sorga, firman Allah sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah terus berbicara bagi kami. Dan itu terus kami pegang bahwa Engkau Allah kami. Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan kami. Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang kasih setianya tidak pernah berakhir. Kemurahan-Mu tetap nyata di sepanjang kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu itu nyata bagi kami orang yang percaya. Karena itu biarlah kami tetap menaikkan pujian syukur penyembahan kami. Pengagungan kami hanya kepada Engkau saja. Tuhan yang layak menerimanya, itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pujian, pengagungan,
yang kami naikkan pada saat ini berkenan di hati-Mu. Dan kami percaya kami semua diberkati. Engkau melihat kami semua yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang kami hadapi. Engkau tahu persoalan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu, Engkau tolong umat-Mu. Kami percaya juga kami saat ini, Engkau pasti tolong. Engkau pasti akan membela, menyatakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah saat ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kesempatan ini juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah banyak hal yang diperhadapkan bagi dunia dan bangsa kami ini, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat dengan lengan yang teracung yang sama akan menolong bangsa kami. Karena itu kami berdoa buat bangsa kami. Berkatilah bangsa kami. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di mana-mana pun berada. Engkau memberkati ya Tuhan. Khususnya juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di Ketapang, Keramat, Neo Soho. Tuhanlah memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, bahkan juga khususnya buat gembala dan wakil gembala kami. Tuhanlah terus memberkati, memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini juga Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai menjadi berkat. Datangkan hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat ibadah yang diberkati saat ini. Dan pada akhirnya, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan Yesus Anaknya yang tunggal, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.